Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Tuhan akan menguatkan kita untuk senantiasa merindukan firman-Nya menjadi kebutuhan yang pertama dan paling utama di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Begini bunyinya. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian bunyinya. Mengapa masih ada jerit tangis yang merobek telinga? Mengapa masih ada perang yang harusnya tinggal cerita? Apakah nurani telah pergi dan putihnya hati tak mampu hapuskan gelap ini? Di mana cinta? Saudaraku, waktu manusia hidup di era 1.0, manusia masih hidup secara komunal. Kehidupan persekutuan yang dibalut oleh cinta, yang dibalut oleh kasih. Tetapi setelah manusia memasuki era 2.0 hingga era 4.0 sekarang ini, maka manusia itu semakin dikuasai roh individualisme, roh egoisme, roh materialisme, roh konsumerisme. Dan roh-roh itu bagaikan badai yang meniupkan kasih dalam hidup manusia. Pada era 2.0 hingga era 3.0, manusia sering mengatakan manusia telah sepi kasih. Manusia sepi kasih. Karena kasih itu sudah semakin menipis dari hidup manusia.
Tetapi di era 4.0 ini, bahkan bukan hanya lagi manusia sepi kasih, tetapi sudah banyak manusia yang hampa kasih. Dan kita harus mengingat kehidupan manusia ini akan terus berkembang, walaupun tidak senantiasa selancar yang dipikirkan manusia. Karena bisa saja terjadi bencana yang tidak pernah diperhitungkan seperti pandemi virus corona. Tapi pasti akan semakin maju. Dan mungkin manusia bukan hanya hampa kasih. Manusia mungkin tidak akan mengenal kasih lagi. Di dalam kehidupan manusia yang seperti itulah Tuhan tidak mau tinggal diam. Tuhan tidak mau membiarkan manusia itu jadi manusia yang tanpa kasih, yang hampa kasih, yang tidak mengenal kasih. Itu sebabnya melalui firman ini suara Tuhan berkumandang kepada kita. Hai manusia-manusia, hiduplah dalam kasih. Saudara-saudaraku, di dalam seruan supaya kita hidup di dalam kasih, pertama dalam firman ini dikatakan teladanilah Yesus Kristus dalam kasihnya. Saudaraku, Tuhan Yesus itu tidak hanya mengajarkan kasih. Tuhan Yesus itu tidak hanya memerintahkan supaya murid-muridnya, supaya kita orang-orang percaya hidup di dalam kasih. Tetapi dia menunjukkan bahwa hidupnya adalah kasih. Bahwa dia benar-benar hidup di dalam kasih. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam firman ini, Aku memberi kepada kamu perintah baru. Mengapa perintah baru? Apakah kasih itu bukan dari sejak perjanjian lama sudah dikumandangkan oleh Tuhan? Seperti yang kita dengar dalam nas pembacaan tadi. Dalam Imamat 19 ayat 18. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan itu yang dikutip oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius 22:40 pada saat dia menjelaskan hukum yang utama. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kenapa perintah baru? Kenapa hukum baru? Yang dikatakan Tuhan Yesus, perintah baru, hukum baru, bukan mengenai kasih itu, tetapi bentuk kasih itu. Seperti yang kita dengar tadi sebelumnya, firman Tuhan selalu mengatakan kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Tetapi secara baru Tuhan mengatakan kasihi sesamamu, saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Itu perintah baru itu. Tidak cukup lagi mereka hanya mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Tetapi mengasihi seperti Yesus mengasihi mereka. Mengapa? Baru saat Yesus mau pergi, Tuhan Yesus menyampaikan perintah baru itu. Saudara-saudaraku, di dalam firman ini, sebelum Tuhan Yesus menyampaikan perintah baru itu, Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat 31, sekarang
anak manusia dipermuliakan. Apa maksudnya dipermuliakan? Murid-murid juga tidak mengerti. Tetapi kalau kita dengarkan doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 1, Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapakku, sudah tiba saatnya permuliakan anakmu ini." Saat yang dikatakan Tuhan Yesus adalah saat dia harus menderita, dia harus disalibkan, dia harus mati. Itu tidak masuk kepada pikiran kita. Bagaimana dipermuliakan orang yang mau menderita, orang yang mau disalibkan, orang yang mau mati. Tapi kepada murid-muridnya, juga dalam doanya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa itu adalah pemuliaan dirinya oleh Allah Bapa. Karena dengan penderitaannya, dengan disalibkannya, dengan kematian Yesus Kristus itu, dia bisa melaksanakan tugas kemesiasannya, Mesias sebagai juru selamat. Tidak ada orang yang bisa lagi menyelamatkan manusia dari dosa dan maut. Harus Allah sendiri yang turun tangan. Dan Allah melakukan itu di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui kemesiasannya sebagai juru selamat. Itu kemuliaan itu. Karena dia sendiri yang dipilih oleh Allah Bapa untuk melakukan tugas kemesiasan itu. Untuk melakukan tugas penyelamatan itu. Untuk mewujudkan kasih Allah kepada manusia. Itu harus kita benar-benar sadari dan hidupi. Bahwa kemuliaan dalam hidup orang-orang percaya adalah saat dia bisa mewujudkan kasih Tuhan itu di dalam hidupnya. Dan adalah suatu kerendahan dan kehinaan di dalam hidup orang percaya kalau dia tidak bisa lagi mewujudkan kasih Allah itu dalam dirinya. Dan ingat, harus seperti kasih Tuhan Yesus kepada kita. Dan yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia mempermuliakan Allah Bapa melalui penderitaannya, melalui salibnya, melalui kematiannya. Mengapa jadi mempermuliakan Bapa? Karena dengan melakukan itu, mengorbankan dirinya dalam penderitaan, dalam salib dan dalam kematian itu, Tuhan Yesus itu melakukan kehendak Allah. Itu sebabnya pada waktu Yesus berdoa di Getsemane, dia berseru sampai 3 kali. Bapa, kalau mungkin lewatkan cawan ini daripadaku. Tetapi jangan kehendakku Bapa, kehendakmu lah yang jadi. Tuhan Yesus tahu begitu berat penderitaan itu. Begitu berat salib itu. Begitu berat harus mati. Tapi dia lebih memilih kehendak Bapa. Karena dengan demikian dia mempermuliakan Allah Bapa. Dan inilah kemuliaan bagi orang percaya. Dan memuliakan Allah di dalam dirinya. Dengan senantiasa bisa mewujudkan kehendak Allah di dalam hidupnya. Sehingga itu jangan hanya doa bagi orang percaya. Jadilah kehendakmu Bapa di bumi seperti di sorga. Tetapi semua orang percaya harus benar-benar mampu mengatakan, Bapa, jangan kehendakku,
kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan aku. Supaya kehidupan kita ini menjadi kemuliaan bagi Allah Bapa. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus mengatakan, apabila aku mempermuliakan Bapa, maka Bapa akan mempermuliakan aku. Dan inilah yang dilakukan Allah Bapa di dalam diri Yesus Kristus. Sejak dari kebangkitannya, terutama setelah kenaikannya ke sorga. Sehingga dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Begitulah Allah Bapa mempermuliakan Tuhan Yesus yang telah mempermuliakannya melalui pewujudan kasih-Nya, melalui melakukan kehendak-Nya. Inilah saudara-saudaraku yang harus selalu kita harapkan dalam hidup kita. Bagaimanapun kita mencari kemuliaan di dunia ini, meninggikan diri di dunia ini, itu enggak ada artinya, sangat terbatas artinya. Tetapi apabila Tuhan yang mempermuliakan kita, apabila Tuhan yang meninggikan kita, karena kita bisa menjadi pewujudan kasih-Nya dan mewujudkan kehendak-Nya, maka kemuliaan yang diberikan Allah Bapa itu, kemuliaan yang tidak bisa kita capai dengan usaha apapun. Karena kemuliaan itu adalah keselamatan dan kemuliaan di dalam kerajaan Allah selama-lamanya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Hai anak-anakku." Di dalam beberapa versi Alkitab bahasa Inggris dikatakan little children. Hai anak-anak kecil. Dan itulah terjemahan yang paling tepat dari teknios di dalam bahasa Yunani. Sepertinya tidak ada di dalam bahasa Yunani yang mengatakan hai anak-anakku, tapi hai anak-anak kecil. Mengapa? Tuhan Yesus baru memberi perintah baru itu kepada murid-murid-Nya saat terakhir sekali mereka bersama. Mengapa? Karena selama Tuhan Yesus bersama dengan mereka, mereka mengakui memang dan mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah. Sebagaimana pengakuan Simon Petrus dalam Matius 16 ayat 16. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Tetapi mereka tidak bisa memahami, tidak bisa mengerti bahwa Yesus itu adalah Mesias yang harus menderita, yang harus disalibkan, yang harus mati. Karena tidak lama setelah Tuhan Yesus mengatakan kepada Simon Petrus, setelah dia mengaku seperti itu tentang Yesus, Tuhan Yesus berkata, "Kau adalah batu karang. Namamu akan menjadi Petrus, batu karang." Tetapi setelah itu kemudian Tuhan menjelaskan
dia akan menderita, dia akan mati. Simon Petrus mengatakan, Tuhan jangan terjadi seperti itu kepadamu. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan kepada dia, hai iblis, enyahlah dari hadapanku. Baru jadi batu karang, sudah menjadi iblis. Hanya karena mereka tidak mampu menerima bahwa Yesus adalah Mesias yang harus menderita, yang harus disalibkan, yang harus mati. Itu sebabnya setelah Yesus disalibkan mereka semua kecewa. Tapi setelah Yesus bangkit, setelah dia naik ke surga dan Roh Kudus datang, mereka bisa mengerti. Mereka bisa mengerti. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Mereka mengerti setelah Yesus dipermuliakan bahwa kasih Yesus itu adalah kasih yang mengorbankan diri, mau mengosongkan diri, mengambil rupa manusia dan rupa hamba, mau menderita ganti kita, mau disalibkan ganti kita, mau mati ganti kita. Itulah kasih Tuhan Yesus itu yang hanya bisa dimengerti murid-murid setelah dia dipermuliakan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, anak manusia akan dipermuliakan. Saya memberi kepada kamu perintah baru. Dan Tuhan Yesus mengatakan, hai anak-anak kecil. Supaya mereka tahu pemahaman mereka itu tentang Tuhan Yesus selama ini masih pemahaman anak-anak kecil. Mereka harus bertumbuh dewasa. Tuhan Yesus mengatakan, kamu hai anak-anak kecil, kamu akan mencari kemana aku pergi, tapi kamu nggak bisa datang. Tetapi Tuhan Yesus mau mengatakan, walaupun aku tidak bersama kamu dengan fisik, tetapi aku harus tetap hidup di dalam dirimu. Supaya kamu bisa menjadi anak-anak yang dewasa, jangan menjadi anak-anak kecil. Kamu adalah anak-anak kecil. Bila kamu tidak hidup di dalam kasih seperti aku mengasihi kamu. Oleh sebab itu supaya mereka bertumbuh, harus menerima Yesus hidup di dalam diri mereka. Sehingga bisa mereka hidup di dalam kasih. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3 berkata, kamu masih bayi di dalam Kristus. Dari segi lamanya kamu menjadi Kristen tidak patut seperti itu. Karena apabila ada di dalam hatimu iri hati dan kecemburuan dan perbantahan dan perselisihan, itu semua buah tidak ada kasih. Itu buktinya kamu masih babe in Christ, masih anak-anak kecil. Oleh sebab itu teladani. Aku harus hidup senantiasa di dalam dirimu. Karena dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, Allah adalah kasih. Harus Yesus itu yang hidup di dalam diri kita. Supaya kasih itu ada di dalam diri kita. Supaya kita jangan tinggal sebagai anak-anak kecil. Tetapi makin dewasa bertumbuh. Mencapai kedewasaan iman. Sehingga kita mencapai Ibrani 5 ayat 14. Mempunyai panca indera yang terlatih. Membedakan yang baik dan yang jahat. Yang kedua saudara-saudaraku. Di dalam firman ini. Diserukan kepada kita. Ketahuilah. Kasih itulah yang paling berharga dalam hidup kita. Kasih itu yang paling berharga. Karena kasih itu yang membuat diri kita jadi bermakna. Yang membuat diri kita jadi berarti. Yang membuat diri kita jadi berguna. Coba bayangkan saudara-saudaraku. Kalau ada seseorang
Tidak ada orang yang mengasihi dia, satu orang pun. Tidak ada yang dia kasihi. Sehingga dalam hidupnya tidak ada kasih. Yang mengasihi dia tidak ada, yang dia kasihi juga tidak ada. Betapa hampanya hidupnya. Betapa gersangnya hidupnya. Dan orang yang seperti itu akan mengarah kepada putus asa. Dan mungkin akan bunuh diri. Kasih itu, saudara-saudaraku, yang membuat diri kita bermakna. Yang kedua, kasih itulah yang paling berharga dalam hidup kita. Itu nyata dari firman Tuhan. Yang pertama, seperti yang dikatakan dalam Matius 22, ayat 40. Pada kedua hukum inilah, yaitu hukum kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam hukum kasih itulah tergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Seluruh Alkitab tergantung, berpusat kepada kasih itu. Seluruh firman Allah berpusat kepada kasih itu. Itu sebabnya banyak yang mengatakan secara etika agama Kristen itu adalah agama kasih. Itu sebabnya dalam 1 Korintus 13, khususnya ayat 1 dan sampai 3, firman Tuhan berkata sebagai berikut. Sekalipun aku dapat berkata-kata semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi kalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Apa yang dimaksud, saudara-saudara? Karunia bahasa, karunia nubuat, karunia bahasa roh maksudnya, karunia nubuat, karunia iman, dan karunia memberi. Itu karunia-karunia roh yang paling diagungkan oleh jemaat Korintus waktu itu. Mereka berusaha menunjukkan salah satu dari karunia itu ada di dalam hidupnya untuk menunjukkan bahwa mereka lebih besar dari yang lain. Tetapi firman Tuhan mengatakan, bagaimanapun karunia-karunia itu di dalam dirimu, karunia itu tidak berarti apa-apa. Dirimu tidak berarti apa-apa kalau tidak ada kasih. Kasih itu adalah buah roh yang paling besar. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan, di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, yang pertama dikatakan buah roh adalah kasih. Oleh sebab itu, tanpa kasih, karunia apapun yang saudara miliki,
Bahkan harta apapun yang saudara miliki. Pengetahuan yang bagaimanapun saudara miliki. Tanpa kasih, itu semua tidak punya arti. Diri kita juga tidak punya arti. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus 14 ayat 1 dikatakan, kejarlah kasih itu. Berusahalah memperoleh karunia-karunia roh. Silakan berusaha. Tetapi ingat, karunia roh itu akan diberikan oleh Roh Kudus sesuai dengan yang dikehendakinya. 1 Korintus 12 ayat 11. Sesuai dengan dikehendakinya. Namun silakan berusaha. Tapi kalau kasih itu harus kejar kemana-mana. Kejar, jangan sampai lepas. Jangan sampai tidak ada dalam diri kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, firman Allah di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 sudah saya singgung tadi. Allah adalah kasih. Berarti kalau kita tidak hidup dalam kasih, itu buktinya bahwa Allah tidak ada di dalam diri kita. Begitu besarnya saudara-saudaraku nilai kasih itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu saling mengasihi, maka semua orang tahu kamu adalah murid-muridku. Itulah pertanda. Tidak cukup hanya kita beribadah, merindukan gereja. Walaupun sudah pandemi kita paksakan. Sekarang sudah mulai kita bisa beribadah di gereja, walaupun ibadah yang terbatas. Tapi pada waktu disepakati tidak usah terus mau ke gereja, bukan itu. Tetapi tanda bahwa kita adalah murid Yesus, kita harus hidup dalam kasih. Itu sebabnya saudaraku, terakhir sekali Tuhan Yesus memberi pengajaran kepada murid-murid. Sebelum dia memasuki Getsemane, di dalam Yohanes 13, 14, 15, dan 16. Yang pertama sekali dikatakan Tuhan Yesus, aku memberi kepada kamu perintah baru. Supaya kita benar-benar hidup dalam kasih. Terserah kepada kita, saudara-saudaraku. Apakah kita mau dihanyutkan oleh badai roh individualisme, roh egoisme, roh materialisme, roh konsumerisme, sehingga kita hidup tanpa kasih. Tapi Tuhan menginginkan kita pilih hidup di dalam Tuhan, Tuhan di dalam diri kita, supaya kita benar-benar hidup di dalam kasih. Betapa sakitnya saudara-saudara hidup ini. Kalau kita tidak bisa saling mengasihi. Kita awali dari hidup di tengah-tengah keluarga. Kalau kita dengar hampir di banyak daerah saudara-saudaraku sekarang ini terjadi anak yang menuntut orang tua ke pengadilan, bahkan mau memenjarakan karena persoalan warisan. Di mana kasih? Kalau orang tua sendiri juga makin banyak yang tidak melakukan keadilan kepada anak-anaknya. Di mana kasih? Mana mungkin dia mengasihi orang lain kalau dalam hidup
orang tua anak tidak bisa hidup di dalam kasih. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau orang yang bersaudara tidak bisa saling mengasihi, tapi justru saling membenci? Bagaimana mungkin kita mengasihi orang lain kalau dalam satu rumah saja kita tidak bisa hidup damai dalam kasih, bahkan hidup saling membenci? Bagaimana kita hidup dalam kasih dengan orang lain, padahal di tengah-tengah yang satu gereja juga tidak bisa hidup dalam saling mengasihi? Dan ingat saudara-saudaraku, kasih itulah yang membuat hidup kita bermakna. Kalau tidak ada kasih dalam hidup kita, persekutuan kita itu sama dengan gerombolan ternak itu bersekutu, bersama-sama berkumpul, tapi tidak ada kasih. Apa kita mau menurunkan derajat kita menjadi derajat persekutuan yang seperti itu? Ancaman itu sudah nyata dalam hidup kita, saudara-saudara. Sebenarnya dengan pandemi virus corona ini juga Tuhan menyapa kita. Karena hidup kita semakin sepi kasih dan hampa kasih. Dengan pandemi virus corona ini Tuhan memaksa kita tidak bisa berpelukan, tidak bisa bersalaman, tidak bisa duduk berdampingan. Apakah kita tidak bisa merasakan itu sebagai sapaan dari Tuhan? Bahkan yang suami istri juga takut dekat-dekatan. Di mana hidup kita ini sekarang, saudara-saudara? Masa kita tidak bisa mengerti itu? Sekarang semua berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mau hidup di dalam diri kita. Supaya kasih Tuhan itu menyala-nyala dalam hidup kita. Supaya hidup kita ini penuh arti dan bermakna. Dan di sanalah saudara-saudara kebahagiaan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang senantiasa menyapa kami dan menuntun kami untuk hidup di dalam kasih-Mu, supaya hidup kami ini punya makna, punya arti, dan persekutuan kami juga menjadi persekutuan yang penuh makna dan penuh arti. Supaya jangan persekutuan kami jadi persekutuan yang tanpa kasih. Sehingga persekutuan kami seperti gerombolan-gerombolan ciptaan lain. Tuhan, di dalam derasnya badai roh individualisme, roh egoisme, roh materialisme, roh konsumerisme, bekerjalah Tuhan dalam Roh Kudus, supaya firman-Mu menjadi perisai dan benteng pertahanan bagi kami, supaya kasih di dalam hidup kami tidak dilenyapkan oleh roh-roh zaman itu, supaya kami senantiasa kuat Tuhan untuk menerima Engkau di dalam diri kami. Dan buatlah Tuhan pandemi virus corona ini menjadi sapaan juga kepada kami. Di saat kasih semakin sirna dalam kehidupan manusia, justru Engkau sapa kami. Bahkan tidak bisa bersalaman, tidak bisa duduk berdampingan. Bahkan di tengah-tengah rumah juga orang takut untuk berdekat-dekatan.
Sebenarnya itu adalah sapaan dari Engkau Tuhan, yang mengatakan kepada kami bahwa kami yang mencari hidup yang seperti itu, supaya kami Tuhan bertobat, supaya kami bisa kembali bersekutu dalam kasih, dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, di dalam gerejamu, bahkan di tengah-tengah bangsa kami ini. Kami selalu memohon Tuhan setiap kami berdoa, selamatkan bangsa kami ini dari pandemi virus corona ini. Pulihkan Tuhan. Tolong presiden kami dan pemerintah kami untuk senantiasa bisa berbuat untuk melayani masyarakat. Namun panggil mereka Tuhan, supaya orang-orang yang percaya kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Selamatkan Tuhan semua gerejamu. Pulihkan supaya bisa hidup sebagai tubuh Kristus dan benar-benar bisa beribadah dengan bebas di dalam roh dan kebenaran di tengah-tengah rumahmu. Tuhan, hanya oleh kasih-Mu lah, oleh nama-Mu yang kudus itu, yang kami andalkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dengarkan doa kami Bapa. Amin.